Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekali karena pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran coding ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar belajarnya hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menerima ilmu yang Ibu berikan hari ini, kita berdoa dulu. Mas Arjuna tolong disiapkan. Siap, Kak. Berdoa mulai. Kok ada bangku yang kosong? Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Fajar sama siapa? Vicky ya? Kemana Fajar sama Vicky? Kemana tadi? Oh, Nadira sakit. Mudah-mudahan Fajar sama Vicky sehat dan Nadira cepat sehat. Adakah anak-anak yang pagi ini ke sekolah dalam keadaan sedih? Ya, bahagia. Mas Putra bahagia, Mas Putra. Kenapa bahagia? Mana? Bahagianya kenapa kalau anak-anak di sekolah? Makan gratis. Kenapa gratis? Kita dapat alhamdulillah semuanya sudah dapat program makan bergizi gratis. Bahagia ya. Jadi nanti saatnya anak-anak bisa dijalan. Oke, pagi ini kita akan belajar coding tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Yuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagu wajib nasionalnya? Pancasila. Berdiri semua kita menyanyikan lagu Pancasila. Ada yang mau bantuin enggak? Siapa yang mau bantuin? Jadi jadinya. Selesai. Terima kasih anak-anak.
pekerjaan ibu di rumah? Apa Mas Rehan? Cuci piring. Ayo benar, cuci piring Mas Rehan. Cuci piringnya jam berapa? Jam 2 apa? Pulang sekolah. Oke, ada yang lain coba. Siapa lagi? Bantu apa di rumah? Bantu apa Mas? Nyapu halaman atau nyapu lantai? Nyapu lah. Nah, ada lagi yang bantu orang tuanya di rumah? Cuci baju. Cuci bajunya gini aku pakai sudah pakai mesin. Oke, mesin. Ada lagi yang bantu orang tuanya? Pastian ngapain? Ngepel lantai. Oke, ternyata anak-anak sudah punya baru ya bantu orang tuanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana cara anak-anak membagi tugas atau menyusun langkah-langkahnya? Misalnya nih tadi yang ngepel, Mafian tadi ngepel kan katanya ya. Nah, cara Mafian untuk mempersiapkan ngepel itu gimana? Pertama kali ngapain dulu? Ambil air, berarti kalau ambil air harus ada wadahnya dulu ya. Berarti ambil apanya dulu? Wadah atau ember? Nah, ambil embernya dulu, coba yang sedikit keras. Dikasih air, terus dikasih sabun atau wimpol? Wimpol, oke lanjut. Tempelannya dimasukin, terus diperes, lanjut. Dipelkan, dilang. Itu contoh yang bagus tadi. Nah, ini salah satu contoh anak-anak berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang mau baca yang paling cerdas? Isra, silakan Isra. Jangan Isra. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, itu berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Sama, komputer ini pun dia ada programnya, dia harus dimasukkan programnya. Nah, ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, yaitu pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Sudah pernah ibu ajarkan juga ini pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi atau menyaring informasi. Kemudian ada berpikir algoritmik atau menyusun langkah-langkah. Tempuh komputasi, dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama, abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkahnya, berpikir komputasional, keren. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Ini murid apa ini? Baik. Ya, murid apa dari seragamnya? Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama itu ada apa di sini? Ada yang ngepel, terus ada yang ngabur, ada yang ngekeja, terus gelap kaca. Masalahnya apa tadi? Oh, kelasnya kotor. Kalau kelasnya kotor bagaimana? Harus dibersihkan. Dengan cara gimana kalau biar cepat selesai? Tugas bersama. Nah, dibagi apa aja tadi? Ada yang ngapain aja tadi? Dan lain lah. Nah, kegiatan itu namanya apa sih? Gotong royong. Gotong royong yang tadi ya? Oh, betul, gotong royong. Nah, itu yang disebut dengan prinsip dekomposisi. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu ada angka 2, 4, 6. Setelah angka 8 menurut anak-anak
buat. Namanya apa berarti? Persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Ini prinsip yang kedua. Jadi ada pola-pola tadi. Ada pola-pola yang bisa digunakan kembali. Berarti dari 2 ke 4 berarti kan ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Boleh katakan isi kelipatan. Oke, sekarang ada tebak-tebakan. Dibaca. Siapa yang mau bacain? Yang keras. Juna, silakan Juna. Yang keras siapa Juna? Aku adalah tempat kami berkumpul tiap pagi. Ada papan tulis dan bangku rapi, tempat belajar, bercanda, diskusi, dan sanalah kami menimba ilmu setiap hari. Siapakah aku? Siapakah aku? Sekolah. Lebih simpel, lebih lagi. Masuk. Ruang kelas. Sekarang ini. Nah, fokus pada informasi yang penting saja. Kegiatan sebelum berangkat sekolah. Menurut kalian itu sebuah masalah bukan sebenarnya? Sebuah masalah. Ketika kalian datangnya ke sekolah telah. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana cara kalian melakukan kegiatan sebelum berangkat sekolah supaya kalian ke sekolahnya itu aman, tentram, nggak buru-buru, kemudian tidak terlambat? Masih serang apa kegiatannya kalau bangun tidur? Nonton bentar tidak sekali dia. Lanjut. Mau bisa kopi. Terus sarapan, mandi, ganti baju, ganti seragam gitu ya Mas ya. Terus lebih. Ya anggap aja ganti seragam tadi sudah dengan bukunya nyiapnya malam. Bukunya nyiapnya malam atau pagi malam? Berarti malam mahasiswa belajar. Nah itu tadi sebuah masalah. Ketika tadi cuma bilangnya bangun tidur, mandi, berangkat sekolah gitu aja, berarti kan kurang jelas. Ada jadwal-jadwal yang lebih teliti yang harus anak-anak lakukan. Ganti seragam dan sebagainya. Itu tadi yang disebut dengan konsep algoritma. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan RKPD. RKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan dibagi kelompok langsung aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Ya, ada belakangnya, yang depannya. Ada di belakang di sini nggak apa-apa kayak ini ya. Sebelum anak-anak presentasi,
suaranya. Yang belakang didengarkan ya. Yang keras suaranya. Langkah pertama, siapkan roti. Langkah kedua, daging. Ya. Langkah ketiga, sayuran. Langkah keempat, tomat. Langkah kelima, keju. Langkah terakhir, roti atas atau penutup. Terus setelah itu diapain? Dimakan. Yuk, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mahira. Lanjut, siapa lagi yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, Mas Adi. Mas Adi, silakan ya. Ayo, satu kelompok ke depan semua ya. Satu kelompok ke depan semua. Dia kebalik katanya. Benar nggak yang di belakang? Benar nggak? Ya. Betul. Terus kemudian yang berikut. Lalu nih yang gambar kucingnya coba dihitung ada berapa gambarnya di dalam kotaknya? Ada berapa? Ada 9 kata mereka. Kenapa kok bisa 9? Diapakan? Dikali berapa sayang? Dikali 3. Oke, kasih tepuk tangan. Dikasih apa? Mau menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Ada apa? Ada ngapain di situ? Yang bawah aja itu ada gambar apa? Gajahnya ngapain? Mau nyari apa? Nyari? Pertama maju. Yang di belakang yang punya itu silakan disimak. Kata Mas Rizky pertama maju terus. Lanjut. Lanjut. Terus. Terus ketemu nggak rumputnya? Ketemu. Terus makan rumput. Coba dikasih lihat di sini. Kasih lihat. Ibu akan kasih amanah tugas mandiri. Nanti dikerjakan masing-masing. Ketika ada tamu di rumah, kamu boleh ibu meminta anak-anak. Ibu meminta anak-anak membuat segelas kopi.